Season 1 Episode 1. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film Siren. Film ini merupakan serial televisi yang tayang perdana tahun 2018 di Amerika. Di dalam filmnya menceritakan tentang seorang wanita misterius yang bernama Rin yang tiba-tiba saja muncul di sebuah pesisir kota Bristol Cove, di mana di kota tersebut dikenal sebagai rumahnya Putri Duyung selama berabad-abad. Kehadiran Rin menimbulkan kekacauan kota di mana-mana, sehingga menarik perhatian seorang ahli biologi yang bernama Ben serta kekasihnya yang bernama Maddie mencoba berkomunikasi dengan Rin. Namun mereka cukup kesulitan karena Rin tak dapat berbicara bahasa manusia dan bisa saja berubah sewaktu-waktu jika bertemu dengan air. Film ini disutradarai oleh Eric Wall, diperankan Alex Roy, Eileen Powell, Viola Evans, dan aktor-aktor keren lainnya. Bagaimanakah keseruan filmnya? Mari kita saksikan. Di awal film di lautan luas, tepatnya di Selat Bering, terlihat sebuah kapal dan para nelayan mencoba menangkap ikan dengan sebuah jaring miliknya. Namun tanpa terduga, hasil jeratan kali ini menemukan hal yang misterius, di mana para nelayan tersebut menemukan seekor putri duyung. Chris harus terluka parah saat mencoba menangkap duyung tersebut. Salah satu dari mereka mencoba melaporkan kejadian ke pusat bantuan dan mengabari bahwa rekannya telah terluka parah dan kini kehilangan cukup banyak darah. Tak berselang lama, tiba-tiba bala bantuan militer datang ke lokasi membawa Chris serta hasil jeratan mereka. Scene berpindah di kota Bristol Cove, di mana seluruh orang-orang di sana merayakan festival Putri Duyung. Salah satu dari mereka, yaitu ayah dari Ben, sedang berpidato di depan umum akan kisah sejarah kakek buyut mereka. Konon terbentuknya kota tersebut tak luput dari perjuangan Charles H. Pownall akan sejarah masa lalu dari Putri Duyung. Namun di acara festival itu, Ben tak hadir karena dirinya sedang sibuk bersama kekasihnya untuk memelihara anjing laut. Dan sesosok Ben ini adalah anak yang bisa dibilang cukup jauh dari kehidupan keluarganya. Ia lebih menghabiskan waktu bersama kekasihnya dan pekerjaannya sendiri. Singkat cerita, pada malam harinya di sebuah bar, Ben bersama rekan-rekan nelayan sedang membicarakan soal kejadian sebelumnya yang menimpa teman mereka. John memberitahu bahwa Chris kini dibawa oleh komando militer dan hilang begitu saja bersamaan dengan tangkapan mereka. Dan sampai detik ini tak ada kabar maupun informasi di mana kini keberadaan dari Chris kini dirawat. John lalu mengungkapkan bahwa mereka diserang oleh Putri Duyung. Namun Putri Duyung yang mereka temui lebih ganas dan brutal, ungkap si John dengan raut muka yang serius. Namun Ben tentu saja tak percaya begitu saja, di mana ia menganggap bahwa Putri Duyung itu hanyalah sebuah mitos dan tak benar keberadaannya. Xander, man, this could be anything. But you caught. Sementara itu di sebuah laboratorium militer, diperlihatkan bahwa mereka benar saja menangkap sebuah mermaid untuk dijadikan sebuah eksperimen. Di laboratorium itu, jauh dari pemerintah, mereka berdiri sendiri dan sengaja mengasingkan Chris agar keberadaannya tak diketahui. Pada suatu malam di jalan sepi, Ben tak sengaja bertemu dengan sesosok wanita misterius yang tak menggunakan pakaian sama sekali di sekujur tubuhnya. Ben yang melihat hal itu tentu saja merasa aneh dan kaget. Ia mencoba menolong, namun tiba-tiba Ben segera membawa wanita misterius tersebut ke rumah miliknya, mencoba mengajak berkomunikasi tentang apa sebenarnya yang terjadi, namun tak mendapatkan respon sama sekali. Malik Bay. Little Neck Clan.
Ben segera menghubungi dokter Abbott untuk memeriksa keadaannya. Tak berselang lama saat dokter tersebut tiba, tiba-tiba saja wanita itu hilang seketika. She was right here. Saat pagi hari telah tiba, ternyata Rin sedang berjalan santuy di tengah-tengah kota, melihat aktivitas kegiatan dari manusia. Rin tak sengaja nyasar ke salah satu rumah pria hidung belang. Pria tersebut yang melihat tingkah laku Rin agak aneh dan sedikit gila. Ia menawarkan bantuan dan membawa Rin ke suatu tempat entah kemana. Tiba-tiba saja di tengah jalan pria tersebut memberhentikan mobilnya dan mencoba memperkaos Rin. Namun siapa sangka, You're like a little girl. Pretty little girl who don't know it. You're a little rebel, huh? Soft. akhirnya pria tersebut harus meninggoy mengenaskan. Sementara Rin terus saja berjalan entah kemana. Namun tanpa sengaja ia nyasar ke rumah milik Maddie, kekasih dari Ben. Maddie adalah sesosok wanita yang sangat menyukai dan menggemari hewan-hewan laut. Ia bekerja sebagai peneliti dan penyelamat mamalia laut yang pada saat itu sedang mengajari beberapa murid di sana tentang prosedur pembedahan dan pemberian obat pada hewan-hewan laut. Maddie memperlihatkan sedikit atraksi anjing laut kepada anak-anak di sana. Namun tiba-tiba saja tingkah laku hewan tersebut berubah saat Rin mencoba mendekat. Ben yang ada di sana secara tak sengaja akhirnya menemukan kembali Rin. Ben mencoba menenangkan gadis itu dan berusaha mengajak berkomunikasi. Ben. My name is Ben. Ren. We have medication. Kini Rin tampaknya telah mengalami sesak nafas dan perubahan kulit yang sangat signifikan. Pada saat malam hari telah tiba, Ben mencoba mencari sebuah obat resep yang telah ia dapatkan dari Dr. Abbott. Namun saat itu juga kondisi Rin sudah sangat memprihatinkan, di mana sekujur tubuhnya mulai mengalami perubahan. Kulit Rin mulai tampak menghitam. Ia mengalami sesak nafas hingga kesulitan untuk bernapas. Saat itu juga ia mencoba mendekati air dan pada akhirnya ia berubah menjadi sesosok putri duyung. Ben yang menyadari ada sesuatu yang tak beres langsung bergegas ke kamera pengintai dan menemukan hal yang tak masuk akal. Tanpa pikir panjang, saat itu juga Ben terjun ke dasar air. Rin menyadari itu seketika juga berusaha menyerang Ben, dan pertarungan di antara keduanya telah terjadi. Di malam hari itu juga Ben mencoba mendatangi Nyonya Helen dan menanyakan perihal soal keberadaan Putri Duyung. Nyonya Helen adalah salah satu bagian dari keluarga ayah dari Ben. Mereka memiliki perbedaan di antara keduanya, di mana Helen lebih menyukai dan mencoba melindungi Putri Duyung dari kekejaman manusia. Sementara ayah Ben lebih bersifat ingin menguasai dan membunuh mereka untuk dijadikan bahan eksperimen karena dianggap sebagai monster. Sementara ayah Maddie sendiri berprofesi sebagai polisi. Ia saat itu juga mendapatkan kabar tentang seorang pria yang telah meninggoy di sebuah mobil miliknya. Dan sebagai polisi yang baik, ia akan segera menuntaskan kejadian tersebut. Scene berpindah tempat di sebuah dermaga. Terlihat John bersama ayahnya akan melakukan penangkapan ikan di malam harinya seperti biasanya. Namun tiba-tiba Ben ingin ikut dan bergabung bersama mereka dalam penangkapan ikan kali ini. Junior, I'm coming with you. What are you doing here? Season 1 Episode 2. Diperlihatkan kini Ben, John, dan ayahnya telah menemukan sesuatu di dalam air. Ayah John yang menyadari itu adalah sebuah putri duyung dengan segera mencoba membidiknya dengan senapan layar panjangnya. Namun tiba-tiba saja Ben mencegahnya dan membuat tembakannya meleset.
said you came out here to help us. I had a... You don't want to do that. That could kill us. John yang menyadari tingkah dari Ben merugikan dirinya, tentu saja marah akan hal itu. Ben mengatakan bahwa mereka tak pantas untuk dibunuh. Ia menyarankan agar Putri Duyung itu dilindungi, ungkap si Ben. Namun seketika itu juga mereka mendengarkan sesuatu yang mengerikan di mana suara tersebut menggambarkan tentang kesakitan seekor Putri Duyung. Dan tiba-tiba saja Ben terjun ke dasar lautan. Ben berhasil mendapatkan sebuah Doppler yang bisa memancarkan suara di lautan lepas. John tak mengetahui benda apa itu dan mengapa bisa ada di sebuah kapal mereka. Ben menjelaskan bahwa ada seseorang yang sengaja meletakkannya agar mereka bisa melacak kapal dan bisa memancing para Putri Duyung datang ke Doppler suara tersebut. Namun Ben belum yakin akan soal itu. Mereka akan mempelajari benda tersebut lalu bisa menyimpulkannya. It's like a camera. I don't know, this thing. We should try to disable it. There's some kind of tracking device on it. Maybe they got the mermaid too. Let the military come. They'll lead us to prison. Sementara itu kita diperlihatkan sosok Rin kini hadir kembali dalam wujud manusia. Ia kembali berkeliling kota tanpa menggunakan sehelai benang pun di tubuhnya. Rin mengambil salah satu pakaian jemuran orang di sana. Namun kali ini ia dipergoki oleh pemilik rumah. Dan tiba-tiba... What the hell are you doing? Hey! Somebody's coming around here messing with mice. I am sick of you listening to you threaten me. Scene berpindah ke lokasi di mana ayah Maddie sedang menginvestigasi tempat kejadian perkara soal meninggalnya seorang pria misterius di sebuah hutan. Ayah Maddie belum bisa menemukan barang bukti atau sejenisnya tentang kejadian perkara tersebut. Sementara itu di sebuah tempat laboratorium, seorang pria botak sedang melakukan eksperimen kepada Putri Duyung. Ia mengambil cairan tulang belakang sampel inti jaringan toraks pada sumsum tulang belakang Putri Duyung. Mereka melakukan semua ini untuk mengetes apakah eksperimennya bisa digunakan pada manusia yang mengalami kelumpuhan. Sementara Ben sendiri kini harus menunjukkan sesuatu pada kekasihnya. Media mengetahui hal itu seakan-akan tak percaya akan kehadiran Putri Duyung. Ia masih tak mempercayai bahwa hal tersebut adalah nyata. Berpindah tempat ke kediaman Nyonya Helen, ia mendapati tamu yang misterius. Nyonya Helen dapat mengetahui bahwa Rin adalah seorang manusia Putri Duyung. Rin mengisyaratkan ke Helen bahwa kedatangan dirinya adalah untuk mencari kakak saudara perempuannya yang telah diculik oleh manusia. Helen dapat dengan mudah berkomunikasi dengan Rin dan menjalin hubungan yang erat di antara keduanya. Helen berjanji akan mencari adik dari Rin sampai ia menemukannya. Put them these for you. Lovely. Sementara John sendiri kini menyadari bahwa Doppler mereka kini hilang saat itu juga. Ternyata semua itu adalah ulah dari Ben. Ia sengaja merahasiakan semua ini dari rekan-rekannya untuk menghindari kepanikan pembantaian kepada Putri Duyung agar tak terulang kembali. Karena Ben dan kekasihnya berniat untuk melindungi mereka dari tangan-tangan jahat manusia. Dengan segera Ben mengunjungi Nyonya Helen sambil membawa Doppler tersebut. Ben bermaksud memberitahu apakah Nyonya Helen mengetahui tentang suara apa yang ada di Doppler itu. Namun saat Ben menghidupkan suara tersebut, tiba-tiba saja Rin seketika menjadi brutal. Turn it off. Ben mengatakan akan berusaha membantu Rin menemukan adiknya, dan Rin mengetahui maksud dari Ben tersebut. Scene berpindah tempat di sebuah bar. Ben mencoba mengembalikan alat itu kepada John dan mengakui bahwa dirinya lah yang telah mengambilnya. Ben lalu menanyakan perihal siapa sosok militer yang telah membawa keris tersebut.
bagaimana tiba-tiba militer datang ke lokasi kapal milik John. Sementara ayah John saat itu menghubungi tim evakuasi bukan dari tim militer. John mengatakan bahwa ini ada sangkut pautnya dengan penemuan mereka tentang Putri Duyung. Namun di sini Ben belum mau mengakuinya dan memberitahu kebenaran akan hal itu. Okay, if you want it. Saat Ben mencoba mengembalikan Doppler tersebut, Rin sempat menolak karena ia memahami dan meyakini bahwa adiknya ada di dalam alat itu. Namun Ben berhasil meyakinkannya bahwa rekannya John akan berusaha menemukan adik Rin serta Chris.